Tapi ini Bayu, kalau tong di hutan toh, cara bedakan bagaimana? It- Salah pegang atau injak? Cara bedakannya itu gampang sekali sahabatku. Kok ini aja apa namanya? Kasih maju tanganmu, lihat dari bekas gigitannya. Mm-mm. Serius, 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 Baru serius. tunggu Itu reaksi aja itu. toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah tablik subhanallah. Bagaimana Bayu? Ini tuh mau bahas tentang kok kenapa mau masuk ke dunia reptil, tidak ke Masuk. dunia lain. Tong bisa ambil mulpu foto sini baru tong posting di ini kan jual beli reptil ya. Sebenarnya bro, itu semuanya itu tergantung kita punya kebutuhan dan kepentingan. Jadi awalnya itu bukan kita mau masuk komunitas itu, tidak. Cuman kan gini nih, kan saya ini kan udah lama di Pecinta Alam aktif kan dari 2012 bulan Juni. Sabar ini kita bahas divisi dulu di Pecinta Alam kan. Di Pecinta Alam itu kan ada banyak divisi. Salah satunya ada mountaineering, terus ada rock climbing, caving, ada diving di Jawa, para layang, banyak lah. Kalau yang sementara ini kita di Sorong ini kan adanya gunung hutan, rock climbing, terus caving, susur gua gitu kan. Dan di gunung hutan itu kita biasa belajar manajemen perjalanan, terus kita belajar kesehatan perjalanan, terus ilmu medan peta dan kompas, IMPK, ada ilmu medan tanya penduduk. Misalkan kita baca kompas, ada peta kontur, terus kita kayak macam kita mau jalan ke suatu tempat gitu, kita harus manajemennya apa, terus lihat bahayanya di situ apa. Dan buat di dataran Papua sendiri tuh, di dataran Papua tuh nggak ada hewan buas kayak macam harimau, macan, singa gitu, nggak ada di sini. Bahaya utama terbesar di Papua itu justru dari reptil. Kalau kita mau bilang, banyak ular Papua yang masuk di ular berbisa di dunia. Bahkan nomor satunya ular Taipan pun, Taipan pesisir itu masuk di nomor satu urutan ular berbisa mematikan di dunia itu dari Papua. Yang kedua ada ular abu-abu apa saya lupa namanya. Yang ketiga ada Dead Adder. Dead Adder yang waktu 2018 sempat viral itu yang waktu dia matok kalau nggak salah Brimob, terus keempat saya lupa, terus urutan ke-6 itu ada Micropecis ikeheka atau yang biasa kita kenal ular putih. Jadi urutan-urutan ular ini ternyata berbisa ini paling banyak di Papua bro. Makanya kenapa mau nggak mau kita yang kegiatan langsung turun ke hutan itu kita harus belajar tentang reptil, terutama ular itu. Mungkin dari pengenalan jenis, habis itu penanganan gigitan, terus mungkin penanganan kalau misalkan kita berhadapan langsung dengan ular itu seperti apa. Kalau sementara ini baru ular, soa-soa, kalau macam buat buaya gitu memang belum sih. Walaupun teman kita ada yang bisa penanganan buaya gitu, ada yang bisa. Itu awalnya sih bro. Kalau misalkan kenapa kenapa harus milih ular? Sebenarnya gini, ular di masyarakat sendiri tuh udah kayak gimana ya? Tiap orang yang ngelihat ular pasti langsung mindsetnya tuh kayak ular ini pasti bisa bunuh saya. Ternyata nggak semua ular tuh berbisa. Bahkan justru ekosistem ular itu malah sangat membantu sekali dalam masyarakat. Jadi reptil itu hewan yang istilahnya paling dekat hidupnya dengan masyarakat sendiri. Entah itu untuk menjaga ekosistem tumbuhan, misalkan dari hama-hama tikus, tikus apa enggak kuda, tapi kuda bukan hal. Kawan kalau yang itu saya bercanda kawan. Ya pokoknya tikus, terus kadal, Nyamuk. tidak ini serius, kodok yang ngerusak tanaman, ulat, terus ya pokoknya buat pembasmi gini loh. Masing-masing ular tuh ada tugasnya sama kayak malaikat, tapi nggak beda. Ular sama malaikat Oke. beda jelas, jangan disamakan. Maksudnya tugasnya ada. Kayak misalkan kita tahu ular-ular king gitu, king of python, ada olive python, liasis papuana, sekarang namanya liasis papuana, di mana ular ini nih menjaga populasi ular-ular yang ada di Papua. Maksudnya dia ini memakan ular lain, memakan jenisnya sendiri juga. Ular piton yang biasa kalau kalian pergi jalan-jalan, pergi ke arah Petik Bintang, terus dia melintang jalan tuh sampai 5 meter sampai 10 meter, tapi yang 10 meter kita belum pernah nemu. Maksudnya adalah kayak macam panjang gitu ya. Kalau Sanchez sendiri kan yang terbesar sekarang di dunia jatuhnya ke ini Reticulatus malaya python atau ini Sanca batik itu di Jawa. Sedangkan dulu pernah itu yang masuk itu ada anaconda hijau sama anaconda kuning. Gak tahu sekarang masih masuk anaconda hijau apa kuning. Terus pernah juga masuk, kalau kalian tahu patola, Tahu tahu. Tidak. ular patola itu memang endemik Papua juga. Dia itu pernah masuk ular terpanjang di dunia. Panjangnya bisa sampai 9, berapa meter gitu di artikel. Tapi kan yang Hmm. selama ini kita dapat belum sampai segitu. Ada teman juga yang dapat 3 meteran, 4 meter. Cuman gini bro, kembali lagi ke soal ular. Kalau misalkan kita lihat dari sisi kepentingan kita sebagai pecinta alam, belajar ular itu sangat penting. Tapi kalau kita lihat sebagai masyarakat awam, belajar tentang ular itu mungkin bisa dibilang penting, bisa dibilang tidak. Karena pertama gini, ular kalau ketemu manusia juga itu kadang
mereka justru lari, kecuali kalau mereka rasa terancam. Kayak mereka udah nggak ada jalan keluar lain di satu tempat gitu, nggak ada jalan keluar lain. Akhirnya ya pasti langsung ciri-ciri keluar kan ada yang kayak macam ada letter S, ada yang kembangin dia punya sayap lagi apa tudung. Jadi mereka kalau merasa terancam ya mereka mau nyerang gitu, kayak macam sama kalau macam kita nggak sengaja nginjek kan. Jadi kalau buat masyarakat awam sendiri sebenarnya pentingnya tuh biar tahu juga jenis ini nih membantu nih mengurangi hama, terus jenis ini berbahaya. Kayak sekarang yang kita banyak temukan di Sorong ini kan yang ular putih itu Micropecis ikaika, emang itu berbisa tinggi. Dia itu jadi tipe-tipe jenis gigi ular tuh ada sendiri bro. Kadang ularnya bentuknya sama, modelnya sama, warnanya sama, tapi kalau jenisnya beda itu sudah. Kayak kemarin itu ada ular painted camelback, apa sih namanya, saya lupa nama di sininya, pokoknya namanya painted camelback kan. Terus ada lagi kembarannya di Sorong itu Aspidomorphus ini lineatus. Jadi ular ini dari segi fisik secara kita kasat mata gitu modelnya hampir sama, terus warnanya hampir sama, terus pokoknya hampir sama semua. Bedanya satu, si camelback ini dia nggak berbisa, sedangkan Aspidomorphus lineatus ini berbisa tinggi. Dia racunnya sama kayak ular putih karena giginya itu Proteroglipa. Itu kalau kita mau bahas ular panjang sih. Jadi mungkin kita bahas yang ringan-ringan aja kali ya. Oh iya Wahyu, Ya, apa perbedaan ular yang berbisa sama yang tidak berbisa itu apa ya? perbedaannya secara fisik nggak ada. Jadi kalau mau bedakan kita harus tahu jenisnya. Kayak yang tadi saya bilang kan, kita lihat yang kayak tadi saya kasih contoh Aspidomorphus lineatus sama painted camelback, cara kasat mata tuh agak nggak Sama. agak sama sama kayak macam kalau kalian pernah lihat ular yang di Jawa gitu ada hitam kuning itu kan ada Boiga dendrophylla, itu berbisa menengah, racunnya nggak cukup buat membunuh manusia. Sama yang kedua tuh ada Bungarus fasciatus, ular weling kalau nggak salah. Weling itu berbisa tinggi, jadi bisanya cukup buat membunuh manusia. Sama modelnya, maksudnya secara kasat mata nih, kalau orang awam yang lihat sama. Cuman kalau kita nggak tahu jenisnya, kita nggak tahu mana yang berbisa tinggi, mana yang justru tidak berbisa tinggi, maksudnya berbisa menengah. Jadi kalau buat ciri fisik ada yang bilang kepalanya segitiga, enggak juga, karena ular mono pohon, mono tanah, Candoya aspira sama Candoya carinata, itu kepalanya segitiga dan itu sangat tidak berbisa sekali. Dan itu buah di Papua, endemik Papua juga. Berarti kayak Kalau untuk tugasnya kalian ini untuk kasih edukasi ke masyarakat ya, supaya masyarakat tahu. sebenarnya bukan tugas sih, itu sebenarnya kayak ini loh, kita sharing, berbagi ilmu. Toh kita juga nggak dibayar. Kita kalau macam ada panggilan, misalkan orang punya rumah kemasukan ular, kita datang. Kalau disajikan minum ya kita minum, kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Nggak pernah kita minta, Bu kita harus ini minum ini, kita nggak pernah bilang Bu ini harus bayar 20.000 atau 50.000, nggak pernah kayak gitu. Cuman masalahnya ini satu, di tempat kita tinggal sekarang ini ular itu dianggap gimana, dua jenis saja. Ular tuh dijadikan dua jenis, jadi tidak dilihat kepentingannya buat ekosistem. Yang mereka lihat itu cuma satu, kayak macam kalau orang yang tidak makan ular, lihatnya ular itu pasti berbisa. Kalau yang makan ular, pasti lihatnya ular itu lauk. Bedanya cuma di situ. Kalau ular kecil ya nggak dimakan, ular besar dimakan, gitu aja. Buat yang makan. Tapi ini Bayu, kalau tong di hutan toh, cara bedakan bagaimana? Salah pegang atau injak kah? Itu sudah tadi Cara multanya itu. kalau di Mana? hutan, cara bedakannya itu gampang sekali sahabatku. Kok ini aja, apa namanya, kasih maju tanganmu, lihat dari bekas gigitannya. Serius. Serius. Baru tunggu reaksi aja itu tuh. kayaknya seru sekali itu. Bukan dari reaksinya sebenarnya. Itu dilihat dari bekas gigitannya. Kalau lubang di tanganmu tuh 2, itu kemungkinan Bukan ular bisa, berbisa. Sam, bukan bisa. Apa? Maksudnya kalau ketemu di hutan atau apa kan, dia kan apa kayak sama dengan pohon atau sama dengan rumput, tuh kita tidak bisa bedakan. Nah, itu yang saya bilang, reptil itu hewan yang paling dekat dengan manusia, tapi penyamarannya paling bisa dibilang 90% sempurna. Karena kita kita sekarang rasa kita punya rumah aman gitu, nggak ada reptil. Tapi ternyata tiba-tiba muncul di mana gitu kan. Kayak kemarin waktu di rumahnya saya punya kakak ipar juga, rumahnya bersih, nggak ada tumpukan kayu, nggak kotor, nggak ada hewan-hewan kayak macam makanan, hewan yang buat jadi makanan gitu, kayak macam kodok, ayam atau apa, nggak ada. Tapi tiba-tiba ular putih itu ada di bawah mesin cuci. Udah Jadi mencuci pakaian kah? Jadi lanjut. jadi ya udah, karena waktu itu juga kan saya nggak ada di tempat kan, ya udah langsung digeprek mati. Tuh langsung mereka Iya bunuh. tuh. Iya udah dibunuh. Kalau buat ular berbisa sendiri,
kalau misalkan kita nggak tahu terus nggak ada orang yang bisa nanganin, dibunuh nggak masalah. Karena takutnya dia mengancam nyawa kita. Kalau untuk untuk ular piton yang kalau misalnya dia sudah besar sekali tuh, itu sudah bahaya ya. Ular piton besar sekali. Sebenarnya jarang sih bro kasus ular piton yang bahaya kayak kita nonton di film-film apa anaconda gitu kan dia kejar-kejar orang itu. Itu sebenarnya jarang sekali. Itu cuman kayak macam terbawa film ini. iya. Saya pernah dengar kasusnya 2019 itu yang di Kelapa Sawit Kalimantan ya kalau nggak salah. Ada orang capek kan habis itu panen sawit, dia tiduran, tiba-tiba bangun-bangun udah di perut ular aja gitu. Tapi udah hilang orangnya. Gimana ceritanya? Bagaimana dia bisa diceritakan begitu? Tapi itu jarang-jarang terjadi juga. Karena buat di Papua sendiri kasus kayak gitu saya belum pernah dengar sih, belum pernah dengar. Nggak tahu ada apa enggak, yang jelas saya belum pernah dengar. Kalau buaya beberapa kali dengar. Oh iya Pak. Yu. Ini soal apa? Kan biasa kan ada di YouTube itu tuh. Namanya ular apa namanya buntet kah? Yang pendek itu kecil baru agak gemuk itu. Yang Oh. biasa mereka kait-kaitkan sama ini apa sosok-sosok mistis gitu. Kalau di Jawa itu apa namanya? Rhodostoma. Kalau di Papua itu Dead Eder. Tapi banyak orang yang salah artikan ular mono